Di tengah arena, seorang pemuda berseragam tempur berjalan mendekat dan segera memperhatikan Xiaoyan yang berada di samping Xiong Yuan. Pemuda itu adalah Mu Feng, salah satu anggota kuat di tempat tersebut. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan merupakan pendatang baru, Mu Feng langsung menunjukkan ketertarikannya untuk menguji kemampuan Xiaoyan melalui sebuah pertarungan. Xiong Yuan sebenarnya tidak ingin Mu Feng mengganggu Xiaoyan. Ia mengetahui bahwa Mu Feng memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan khawatir pertarungan tersebut justru akan membuat Xiaoyan terluka. Namun, Xiaoyan sama sekali tidak keberatan. Dengan sikap tenang, ia menerima tantangan tersebut karena menganggap pertarungan ini sebagai kesempatan untuk mengetahui seberapa jauh kekuatannya dibandingkan para ahli di tempat itu. Begitu keduanya memasuki arena, suasana di sekitar langsung berubah. Mu Feng terlebih dahulu melepaskan auranya. Dao Qi merah gelap menyelimuti tubuhnya seperti kobaran api, sementara tekanan dahsyat menyebar ke seluruh arena. Aura tersebut begitu kuat hingga beberapa kultivator yang berada di sekitar merasa sulit bernapas. Xiaoyan segera menyadari bahwa Mu Feng bukan lawan biasa. Mu Feng merupakan Daodi Bintang, satu tingkat menengah, sama seperti Wu Yong, tetapi kekuatannya tampak sedikit lebih tinggi. Aura yang terpancar dari tubuhnya terasa seperti danau luas yang tidak memiliki dasar, memberikan tekanan besar kepada siapapun yang berada di hadapannya. Bagi seorang Daodi Bintang, satu tingkat awal biasa, tekanan seperti itu bahkan sudah cukup untuk menghancurkan keberanian bertarung. Namun, Xiaoyan tetap berdiri dengan tenang. Ketika pertarungan dimulai, Mu Feng bergerak terlebih dahulu. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi dan seolah menyatu dengan udara. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Xiaoyan dan melancarkan pukulan dengan kekuatan luar biasa. Akan tetapi, pukulan tersebut hanya mengenai udara karena Xiaoyan telah menghilang dari tempatnya. Dengan pengalaman bertarung yang dimilikinya, Mu Feng langsung menyadari bahwa Xiaoyan jauh lebih sulit dihadapi daripada yang ia bayangkan. Ia segera mengubah posisi dan meningkatkan kewaspadaan. Xiaoyan tidak membuang kesempatan tersebut. Ia mengerahkan kekuatannya dan menggunakan jari dari dunia bawah, membuat energi dahsyat berkumpul di udara hingga membentuk pilar energi besar yang melesat menuju Mu Feng. Mu Feng juga tidak tinggal diam. Dao Qi merah gelap meledak dari tubuhnya seperti api yang membakar langit. Tubuhnya melompat tinggi ke udara, lalu menukik ke bawah dengan momentum seperti seekor elang yang menerkam mangsanya. Kekuatan Mu Feng terus meningkat hingga akhirnya ia mengeluarkan teknik celah cahaya. Segel energi hitam terbentuk dengan cepat di udara, menyerupai lembaran tajam yang seolah mampu merobek udara. Energi tersebut kemudian ditembakkan langsung menuju serangan Xiaoyan. Dua kekuatan besar akhirnya bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh arena. Gelombang energi menyebar ke segala arah, sementara suara gemuruh seperti petir memenuhi udara. Benturan tersebut menunjukkan betapa kuatnya kedua belah pihak. Namun, dalam pertukaran pertama itu, Mu Feng berhasil memperoleh sedikit keunggulan. Tubuh Xiaoyan terdorong mundur satu langkah, dan darah segar bahkan mengalir dari sudut bibirnya akibat benturan tersebut. Melihat kondisi Xiaoyan, ekspresi Xiong Yuan langsung berubah. Ia segera berniat menghentikan pertarungan karena khawatir Xiaoyan akan mengalami cedera yang lebih serius. Namun, sebelum Xiong Yuan sempat turun tangan, Xiaoyan sudah menghentikannya. Meskipun darah masih terlihat di sudut bibirnya, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, tatapannya justru semakin tajam. Xiaoyan sama sekali tidak mempermasalahkan luka yang dideritanya. Menurutnya, pertarungan baru saja dimulai, dan sudah lama ia tidak merasakan pertarungan sengit seperti ini. Karena itu, ia menolak kekhawatiran Xiong Yuan dan memilih melanjutkan pertarungan. Bagi Xiaoyan, terluka dalam latihan tanding merupakan hal yang wajar bagi seorang kultivator. Sikap tersebut membuat Mu Feng tercengang. Ia tidak menyangka Xiaoyan begitu keras kepala, padahal kekuatan keduanya cukup berbeda. Namun, Xiaoyan segera menunjukkan bahwa ia masih menyimpan kekuatan lain. Auranya berubah drastis dan ia mengeluarkan teknik teratai pemusnahan. Dalam sekejap, puluhan bola api dengan berbagai warna keluar dari tubuh Xiaoyan dan mulai menyatu.
Para murid lembah Tianming yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut. Mereka mengira Xiaoyan adalah seorang alkemis karena kemampuan memadatkan api seperti itu sangat langka di benua Dodi. Kedudukan seorang alkemis juga sangat tinggi, sehingga kesombongan Mu Feng mulai mereda. Namun, tidak seorang pun mengetahui bahwa api milik Xiaoyan jauh lebih istimewa. Setelah memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, Xiaoyan tidak lagi membutuhkan teknik pembakaran untuk menyatukan berbagai api. Di dalam tubuhnya terdapat banyak jenis api aneh yang jika digabungkan mampu menghasilkan kekuatan luar biasa. Merasakan perubahan aura Xiaoyan, Mu Feng tidak berani lagi lengah. Ia segera mengeluarkan kartu trufnya, kekuasaan untuk menentang kaisar. Tubuhnya perlahan berubah menjadi emas pucat dan auranya melonjak dengan hebat. Di udara, Xiaoyan mengendalikan bola api raksasa yang ukurannya hampir setengah rumah. Kedua kekuatan dahsyat tersebut akhirnya bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh lembah Tianming. Awan jamur membubung tinggi, sementara gelombang energi menyapu ke segala arah hingga membuat para kultivator yang lebih lemah kesulitan bertahan. Setelah asap perlahan menghilang, dua sosok terlihat masih berdiri di tengah arena. Mu Feng mengalami luka jauh lebih parah. Pakaiannya hampir seluruhnya hangus, sedangkan Xiaoyan hanya terlihat sedikit berantakan dan hampir tidak mengalami cedera serius. Hasil ini membuat semua orang terkejut. Pertarungan berakhir imbang. Mu Feng telah berkultivasi selama ribuan tahun dan merupakan salah satu Dou di bintang satu tingkat menengah yang kuat, sementara Xiaoyan baru berada di tingkat awal. Tidak ada yang menyangka Xiaoyan mampu menandinginya. Setelah pertarungan, sikap Mu Feng terhadap Xiaoyan berubah total. Ia kini menyadari bahwa Xiaoyan jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Ketika ditanya mengenai bola api tersebut, Xiaoyan tentu saja tidak mengungkapkan rahasia api anehnya dan hanya menyebutnya sebagai senjata biasa. Setelah itu, Xiaoyan berpamitan dan pergi bersama Xiong Yuan. Suara tepuk tangan yang meriah tiba-tiba menggema di seluruh tempat. Xiaoyan tersentak dan segera mengarahkan pandangannya ke panggung tinggi. Pada saat itu, ia merasakan getaran yang sangat kuat dari dalam garis keturunannya. Perasaan tersebut begitu jelas hingga Xiaoyan yakin bahwa orang yang muncul di hadapannya memiliki hubungan darah dengan dirinya. Tanpa ragu, Xiaoyan segera memberikan penghormatan kepada leluhur keluarga Xiao yang telah datang menemuinya. Seorang lelaki tua kemudian muncul di hadapan Xiaoyan dan membantunya berdiri. Lelaki tua tersebut adalah Xiao Long, leluhur generasi ke-25 keluarga Xiao, sekaligus tetua ketiga klan. Ia merupakan seorang Dou di bintang 3, sosok yang termasuk dalam jajaran ahli terkuat di provinsi Kekaisaran. Xiao Long sangat gembira karena setelah ribuan tahun, keluarga Xiao akhirnya kembali memiliki seorang Doudi. Terlebih lagi, Xiaoyan masih sangat muda dan telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun, sebelum Xiaolong membawa Xiaoyan kembali ke klan, Kaisar Ming tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Kaisar Ming ternyata sudah lama memperhatikan Xiaoyan. Sejak mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi dan melihat senjata misterius yang berhubungan dengan api tersebut, ia telah menduga bahwa Xiaoyan bukanlah kultivator biasa. Setelah mendengar bahwa Xiaoyan mampu menghadapi Wu Yong secara langsung, Kaisar Ming bahkan sengaja meminta Mu Feng menguji kekuatannya. Hasil pertarungan Xiaoyan dan Mu Feng membuat Kaisar Ming semakin yakin seorang Dou di bintang satu tingkat awal mampu bertarung imbang melawan Mu Feng yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Bakat seperti itu jelas sangat berharga bagi lembah Tianming. Karena itu, Kaisar Ming tidak ingin kehilangan kesempatan dan segera mengusulkan agar Xiaoyan menjadi murid lembah Tianming. Xiaolong tentu saja tidak langsung menyetujuinya karena Xiaoyan tetap merupakan anggota keluarga Xiao. Namun, hubungan Xiaolong dan Kaisar Ming ternyata cukup dekat. Setelah keduanya saling berdebat, keputusan akhirnya diserahkan kepada Xiaoyan sendiri. Xiaoyan tidak melupakan bantuan Kaisar Ming ketika pertama kali tiba di tempat tersebut. Jika bukan karena Kaisar Ming, perjalanannya mungkin akan jauh lebih sulit. Karena itu, Xiaoyan akhirnya menerima tawaran tersebut dan resmi menjadi murid lembah Tianming, sekaligus tetap menjadi bagian dari keluarga Xiao. Setelah mendapatkan Xiaoyan sebagai murid, Kaisar Ming merasa sangat puas. Sebagai hadiah,
Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu biru yang tampak sederhana. Benda tersebut ternyata adalah kompas bumi, harta khusus yang hanya dapat dibuat oleh lembah Tianming. Bahkan murid biasa pun tidak memiliki benda berharga seperti ini, karena proses pembuatannya sangat sulit. Fungsi kompas bumi juga jauh lebih luar biasa daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Dengan menyalurkan douqi ke dalamnya, sebuah bola cahaya akan muncul dan merekam lokasi pengguna. Selama berada di tempat yang tidak memiliki batasan khusus, pengguna dapat langsung berteleportasi kembali ke lokasi yang telah direkam. Dengan kata lain, benda ini dapat menghemat waktu perjalanan, sekaligus menjadi alat yang sangat berguna untuk mengejar musuh atau melarikan diri dari bahaya. Xiaoyan langsung menyadari betapa berharganya kompas bumi dan segera menyimpannya dengan hati-hati. Sementara itu, Xiaolong telah membuka sebuah celah ruang di hadapan mereka. Xiaoyan mengangguk hormat kepada Kaisar Ming sebelum mengikuti Xiaolong memasuki celah ruang. Namun, begitu tubuhnya masuk, tekanan spasial yang mengerikan langsung menimpanya. Tekanan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan lorong ruang yang pernah ia lewati saat pertama kali tiba di benua Doudi, bahkan hampir melampaui batas kemampuan tubuhnya. Melihat kondisi Xiaoyan, Xiaolong segera mengangkat tangannya dan membentuk lapisan pelindung tipis di sekeliling tubuhnya. Tekanan ruang yang sebelumnya begitu menyesakan langsung berkurang, membuat Xiaoyan bisa bernapas lega. Di dalam perjalanan, pemandangan yang familiar kembali muncul di hadapan Xiaoyan. Langit luas dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, menciptakan pemandangan indah di tengah kehampaan. Di tengah perjalanan, Xiaolong tiba-tiba menanyakan asal-usul api yang digunakan Xiaoyan ketika bertarung melawan Mu Feng. Xiaoyan tidak menyembunyikannya dan menjelaskan bahwa api tersebut merupakan api aneh. Sebuah api yang lahir secara alami dari energi langit dan bumi di benua Douqi dan berhasil ia peroleh secara kebetulan. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Xiaolong langsung berubah. Ia segera memeriksa tubuh Xiaoyan dengan douqi dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Menurut Xiaolong, api yang berada di dalam tubuh Xiaoyan sama sekali bukan sekadar api aneh biasa. Kekuatan yang dimilikinya terlalu besar untuk berasal dari dunia seperti benua Douqi. Xiaolong kemudian mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Api aneh milik Xiaoyan sebenarnya adalah api surgawi dari benua Doudi. Hanya saja kekuatannya telah mengalami penurunan setelah terpecah dan berada di benua Douqi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan langsung dipenuhi keterkejutan. Ia mulai menyadari bahwa asal-usul api yang selama ini menjadi salah satu sumber kekuatan terbesarnya ternyata jauh lebih luar biasa dari yang pernah ia bayangkan. Namun, masih ada rahasia yang lebih mengejutkan. Xiaolong kemudian memperlihatkan sebuah bekas luka bakar mengerikan di lengannya. Xiaoyan langsung merasa heran karena Xiaolong adalah seorang Dou di bintang 3 dengan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Seharusnya luka bakar biasa tidak mungkin meninggalkan bekas permanen pada tubuhnya. Xiaolong akhirnya mengungkapkan bahwa luka tersebut justru disebabkan oleh api suci kekacauan, salah satu api surgawi yang paling menakutkan. Api yang ada di tubuh Xiaoyan ternyata berasal dari api suci kekacauan, yang merupakan api surgawi nomor 1 milik keluarga Xiao, dan termasuk dalam 20 api surgawi, terkuat di seluruh benua Doudi. Xiaoyan benar-benar terkejut mendengar nama tersebut. Ia belum pernah mengetahui keberadaan api suci kekacauan sebelumnya. Lebih membingungkan lagi, jika seluruh api aneh miliknya sebenarnya berasal dari satu api surgawi yang sama, mengapa api-api tersebut tidak langsung menyatu ketika dikumpulkan? Xiaolong menjelaskan bahwa terpecahnya api suci kekacauan menjadi begitu banyak bentuk berkaitan dengan sebuah skandal besar dalam keluarga Xiao. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, perjalanan mereka akhirnya mencapai tujuan. Setelah keluar dari celah ruang, Xiaoyan langsung terkejut ketika melihat keadaan di sekitarnya. Di bawah kakinya tidak terdapat tanah, hanya hamparan awan putih yang membentang luas. Namun, pemandangan indah di sekelilingnya membuat tubuh dan pikirannya terasa jauh lebih nyaman. Xiaolong kemudian menggerakkan tangannya, membelah lapisan awan, dan memperlihatkan sebuah kota raksasa yang melayang di langit. Yang membuat Xiaoyan semakin takjub.
kota sebesar itu bahkan tidak mampu dideteksi oleh kekuatan jiwanya. Xiaoyan mengikuti Xiaolong menuju kota tersebut. Sepanjang perjalanan, ia melihat bangunan-bangunan megah yang berdiri menjulang tinggi. Bahkan berbagai hiasan dan material yang digunakan tampak sangat mewah dan belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dari penjelasan Xiaolong, kota ini memiliki berbagai fasilitas penting milik keluarga Xiao, seperti aula lelang, aula pertarungan, aula akademi, serta banyak bangunan lainnya. Di pusat kota berdiri bangunan paling megah yang menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan klan, yaitu aula utama keluarga Xiao. Ketika memasuki area utama, Xiaoyan langsung merasakan suasana yang sangat ramai. Banyak anggota keluarga Xiao berlalu lalang, dan yang paling mengejutkan adalah Xiaoyan dapat merasakan ikatan garis keturunan dengan setiap anggota klan yang ditemuinya. Kehadirannya sebagai anggota keluarga baru segera menarik perhatian. Banyak orang diam-diam memandang Xiaoyan dengan rasa penasaran, terutama karena menurut mereka, benua Douqi sudah tidak memiliki qi asal tingkat kaisar. Tetapi Xiaoyan justru berhasil menjadi seorang Doudi. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi begitu banyak tatapan. Ia kemudian mengikuti Xiaolong menuju aula utama. Setelah melewati beberapa lorong, mereka akhirnya tiba di tempat terpenting dalam keluarga Xiao. Begitu memasuki aula, beberapa aura mengerikan langsung menyapu tubuh Xiaoyan. Jiwanya bahkan bergetar menghadapi tekanan tersebut. Kekuatan para ahli di dalam aula jauh melampaui Kaisar Ming. Beberapa lelaki tua duduk di tempat mereka masing-masing, dan Xiaoyan segera memberikan penghormatan kepada para leluhur keluarga Xiao. Orang yang duduk di posisi tengah adalah Xiao Li, tetua kedua, sekaligus salah satu sosok paling senior di keluarga Xiao. Meskipun bukan leluhur utama, posisinya sangat tinggi, dan ia memiliki kewenangan besar dalam mengurus seluruh urusan klan. Sementara itu, leluhur sejati keluarga Xiao adalah Xiao Yao, sosok legendaris yang menjadi alasan utama keluarga Xiao mampu berdiri sebagai salah satu klan teratas di negara kekaisaran. Sayangnya, Xiao Yao telah menghilang selama lebih dari 500 tahun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Setelah Xiaoyan duduk, Xiaolong segera membisikkan sesuatu kepada Xiao Li. Ekspresi Xiao Li berubah sejenak sebelum kembali tenang. Ia kemudian menyambut Xiaoyan sebagai anggota keluarga Xiao dan menanyakan apakah Xiaoyan telah mengetahui keberadaan api suci kekacauan di dalam tubuhnya. Begitu nama api suci kekacauan disebutkan, suasana aula langsung berubah. Para tetua yang sebelumnya tenang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Mereka saling bertukar pandangan karena keberadaan api suci kekacauan ternyata memiliki arti yang sangat besar bagi keluarga Xiao. Xiao Li kemudian meminta seluruh tetua meninggalkan aula. Bahkan Xiaolong ikut pergi, menyisakan hanya Xiaoyan dan Xiao Li di dalam ruangan. Setelah memastikan tidak ada orang lain, Xiao Li mulai menjelaskan bahwa api suci kekacauan menyimpan banyak rahasia yang harus diketahui oleh pemiliknya. Kemudian, Xiao Li mengirimkan sebuah bola cahaya ke dalam pikiran Xiaoyan. Seketika, Xiaoyan memperoleh gambaran tentang sejarah yang telah terjadi puluhan juta tahun lalu. Pada masa itu, seorang tetua keluarga Xiao yang menjadi pemilik api suci kekacauan ternyata mengkhianati klannya. Ia memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh keluarga Xiao. Namun, para tetua lainnya tidak membiarkannya begitu saja. Pertempuran besar pun pecah antara kedua pihak dan berlangsung dengan sangat brutal. Pada akhirnya, ketika situasi semakin tidak terkendali, beberapa tetua keluarga Xiao memilih menghancurkan diri mereka sendiri untuk membuka sebuah lorong ruang. Melalui lorong tersebut, api suci kekacauan berhasil melarikan diri menuju benua Douqi. Informasi mengenai api suci kekacauan terus memenuhi pikiran Xiaoyan. Asal-usul mengapa api suci kekacauan terpecah menjadi berbagai api aneh di benua Douqi masih menjadi misteri. Namun, karena kehilangan dukungan qi asal kaisar, kekuatannya perlahan melemah dan akhirnya berubah menjadi berbagai bentuk api yang dikenal Xiaoyan selama ini. Setelah kembali ke benua Doudi, berbagai api aneh tersebut mulai menunjukkan kegelisahan. Namun, semuanya tetap berada di bawah kendali api kaisar, api terkuat yang diwariskan kepada Xiaoyan. Setelah menyerap qi asal kaisar dari benua Doudi, api suci kekacauan akan terus berkembang.
Ketika mencapai tahap tertentu, api tersebut bahkan dapat memberikan kemampuan api surgawi yang sangat kuat kepada pemiliknya. Di masa kuno, api suci kekacauan pernah menempati peringkat ke-19 dalam daftar api surgawi benua Daudi. Karena kekuatannya yang luar biasa, api ini menjadi salah satu harta terpenting keluarga Xiao. Klan Xiao sendiri memiliki 3 api surgawi, sebuah pencapaian yang sangat langka di antara keluarga-keluarga besar negara kekaisaran. Banyak kekuatan mengincarnya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah karena keluarga Xiao memiliki formasi pelindung kuno yang diwariskan dari leluhur mereka. Setelah mengetahui semua informasi tersebut, Xiaoyan benar-benar dipenuhi keterkejutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh api aneh yang telah ia kumpulkan dengan susah payah di benua Douqi ternyata merupakan bagian dari api suci kekacauan. Jika seluruh api tersebut kembali menyatu dan memulihkan kekuatan aslinya, Xiaoyan bahkan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang akan dihasilkan. Xiaoli kemudian menyarankan agar Xiaoyan perlahan menjelajahi rahasia api suci kekacauan sendiri. Setelah itu, ia membawa Xiaoyan menuju sebuah tempat yang menurutnya sangat familiar. Dalam perjalanan, Xiaoli menunjuk sebuah benda yang melayang di kejauhan. Ketika Xiaoyan melihatnya, ia langsung tertegun. Di hadapan mereka berdiri sebuah menara emas raksasa. Xiaoyan segera mengenalinya sebagai Menara Pemurnian Qi Pembakar Surgawi milik Akademi Kanaan. Ia tidak mengerti bagaimana benda yang seharusnya berada di benua Douqi bisa tiba-tiba muncul di benua Daudi, bahkan sampai ke wilayah keluarga Xiao. Xiaoyan segera mendekati menara tersebut dan mengamati setiap bagiannya. Bentuknya memang benar-benar sama dengan Menara Pemurnian Qi Pembakar Surgawi yang ia kenal. Namun, aura yang terpancar dari menara itu terasa berbeda. Xiaoyan bahkan sempat menduga bahwa menara tersebut mungkin berkaitan dengan api hati jatuh, tetapi ia tidak dapat merasakan aura yang seharusnya ada di dalamnya. Ketika tangan Xiaoyan menyentuh permukaan menara, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Menara emas tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan mulai menyusut dengan cepat. Dalam waktu singkat, bangunan raksasa itu berubah menjadi menara kecil seukuran telapak tangan yang melayang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera meraihnya. Dari dalam menara kecil itu terpancar aura kuat yang membuatnya semakin yakin bahwa benda tersebut bukanlah artefak biasa. Kemampuannya untuk menyusut dan dibawa kemana-mana juga membuat Xiaoyan sangat tertarik. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin banyak pertanyaan muncul. Jika ini benar-benar Menara Pemurnian Qi, pembakar surgawi milik Akademi Kanaan, bagaimana mungkin ia bisa sampai ke benua Daudi? Tetapi jika bukan, mengapa bentuknya bisa benar-benar identik dengan menara yang ia kenal? Xiaoli sendiri juga tidak memiliki jawabannya. Menara tersebut muncul hampir bersamaan dengan kedatangan Xiaoyan dan membawa jejak aura yang sangat mirip dengannya. Karena itulah anggota keluarga Xiao menduga bahwa menara tersebut mungkin telah mengikuti Xiaoyan dari benua Douqi.